Om Swastiastu. Halo semua. Nah, jadi sebelum saya memulai video kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Niputu Gita Kartika, bisa dipanggil Gita dengan nomor absen 31 dan saya berasal dari kelas 12 MIPA 5. Nah, dalam video praktik kimia pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menggambarkan cara melakukan praktik titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi HCl dengan larutan standar NaOH 0,1 mol. Nah, sebelum kita mulai ke langkah-langkah dalam melakukan praktik titrasi asam basa ini, kita hendaknya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, jadi apa aja sih alat yang diperlukan dalam melakukan praktik titrasi asam basa ini? Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, jadi alat yang pertama yang kita butuhkan adalah buret. Nah, buret itu juga terdapat keran buret atau yang bisa disebut dengan stopcock. Jadi, buret ini merupakan tempat titran atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau larutan standar. Nah, larutan standar itu bakal diletakkan di dalam buret. Nah, yang kedua ada bernama statif. Jadi statif itu adalah tempat menyangga buret agar tidak jatuh atau gimana-gimana nantinya. Oke, setelah statif terdapat labu Erlenmeyer. Jadi, labu Erlenmeyer ini merupakan tempat titrat atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, setelah itu juga ada gelas ukur, pipet ukur, dan juga corong. Nah, selain itu juga terdapat kertas putih. Nah, selanjutnya, bahan-bahan yang kita perlukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada cairan NaOH, lalu yang kedua, ada HCl, dan yang terakhir, itu ada larutan indikator. Nah, setelah semua alat-alatnya sudah siap, sekarang proses titrasi asam basa akan kita mulai. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu masukkan larutan standar NaOH 0,1 ke dalam buret sampai 0 ml. Nah, jadi kita masukkan larutan standar NaOH 0,1 mol ke dalam buret dengan menggunakan corong sampai di titik 0 ml. Nah, setelah larutan dimasukkan ke dalam buret, jadi setelah itu kita masukkan larutan HCl menggunakan pipet ukur sebesar 15 ml ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 4 tetes indikator PP. Juga dilakukan di Erlenmeyer tersebut. Nah, setelah semua bahan siap, maka proses titrasi bisa kita mulai. Nah, dalam melakukan praktek titrasi ini, kita menggunakan kedua tangan kita. Jadi, tangan yang pertama berfungsi untuk membuka dan menutup dari keran buret. Nah, tangan yang kedua berfungsi untuk menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Nah, dalam proses titrasi ini, kita akan terus membuka dan menutup dari keran buret ini. Nah, dan tangan yang lagi satu, kita gunakan untuk menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Nah, kita akan terus membuka dan menutup keran buret tersebut sampai larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer tersebut berubah warna menjadi kemerahan dengan menggoyang-goyangkan menggunakan satu tangan. Nah, jadi setelah larutan di dalam Erlenmeyer ini berubah warna menjadi kemerahan, maka proses titrasi bisa kita hentikan. Dan sekarang kita akan menghitung molaritas dari titrasi yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, jadi cara kita untuk menghitung molaritas dalam titrasi asam basa ini adalah dengan yang pertama. Kita sudah ketahui jumlah volume HCl yang digunakan yaitu 15, 15, dan juga 15 karena kita melakukan titrasi ini sebanyak 3 kali. Jadi 15 ditulis 3 kali. Nah, setelah itu jadi volume NaOH yang diperlukan yaitu yang pertama 20, setelah itu 15, dan juga 25. Jadi bisa kita hitung rata-ratanya dengan cara ditambahkan ketiganya, setelah itu dibagi dengan 3 karena kita melakukan titrasi ini sebanyak 3 kali. Jadi kita bagi dengan 3. Jadi setelah kita hitung, itu caranya menghitung
20 ditambah 15 ditambah 25, hasilnya adalah 60 dibagi 3. Jadi kita dapatkan rata-ratanya itu 20. Nah, setelah semua itu selesai, jadi sekarang kita akan menghitung molaritasnya dengan rumus FVA dikali valensi asam dikali MA sama dengan PB dikali valensi basa dikali MB. Nah, itulah rumusnya. Setelah itu, kita sudah ketahui FA-nya itu sama dengan 15. Jadi kita tulis 15 dikali A yang sama dengan 1. A bisa disebut juga dengan valensi asam. Nah, A yang sama dengan 1 dan MA tetap MA. Sama dengan PB sama dengan 20. Yang sudah diketahui 20 dikali valensi basa sama dengan 1 dikali MB sama dengan 0,01. Nah, jadi MA sama dengan 20 dikali 0,01. Maaf, terjadi kesalahan di sini. Jadi 0,1 bukan 0,01. Nah, 0,1 20 dikali 0,1. Nah, setelah itu dibagi dengan 15. Nah, setelah itu kita dapatkan MA sama dengan 20 dikali 0,1 sama dengan 2/15. Jadi kita dapatkan hasilnya. MA-nya adalah 0,13 mol. Nah, jadi molaritasnya yaitu 0,13 mol. Sekian. Nah, sekian penjelasan dan penggambaran tentang cara melakukan praktek titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi HCl dengan larutan standar NaOH 0,1 mol dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.